Dek, Hengki naik deh Hengki. Sudah para netizen akan ketawa terbahak-bahak, bahkan sambil pun bisa ketawa ya. Nah, silakan yang lagi di WC sekarang simak baik-baik pesan singa Allah, jangan lupa cebok. Iya, ingat Sama Hengki dulu kalian diskusi kalian tanya. Aku lagi nginep di hotel, jadi aku lagi menikmati. Aku lagi diam dulu. Eklesia kamu tuh kenapa naik-naik modal udah tidur lah. Kamu naik-naik bocos di bawah dulu. Udah di bawah. Naik-naik. Kau tuh masuk ke rumah orang sopan dulu. Aku lagi malas diskusi soalnya aku lagi menikmati, aku lagi di hotel. Aku mau bilang itu dulu. Jadi supaya hotel-hotel tahu. Ya, ngapa pula aku takut ditanya. Hal yang paling suka cita itu ketika hati Anda itu bersih loh, hati Anda bersinar. Hotel, rumah mewah tidak memberikan kelepasan gitu loh. Kelepasan Ya, apa? Kelepasan apa? dalam Tuhan. Ada sesuatu yang beban yang hilang gitu loh. Oh, Anda ada suatu beban yang hilang. Seperti terperangkap gitu dalam kehidupan duniawi gitu. Oh gitu. Coba Hengki silakan bertanya itu. Itu coba kalian yakinkan dulu si Hengki ini Kristen. Halo, Bang. Ya, tanya Dik. Tanya sama si Eklesia tanya. Halo, abang ini Kristen Protestan. Prosetan dia. enggak, gua mau bertanya ini. Bisa enggak? Mana blokir Enggak, itu Ekle itu Sengki kan dari saudara Anda sendiri dari Kristen. Dia butuh satu penguat dalam hatinya bagaimana untuk bertahan di keimanan kekristenannya. Mungkin Anda punya sesuatu yang bisa menguatkan beliau. Silakan. gua nggak ada urusan sama dia. Gua mau bertanya sama si Enggak, aku mau blokir atau si bertanya sama Dalbola. abang. Gua mau bertanya aja. Bisa enggak di Iya, aku mau bertanya sama abang dulu. Boleh enggak? gua dulu dong. Enggak gini kan Aku kan mau apa bertanya sama abang. temanya Kristen sesat mak, jadi Enggak. gua naik nih, gua mau bertanya gitu. Enggak, aku mau bertanya sama abang dulu, Saya- baru nanti sama. Iya, silakan. Tapi itu si Hengki mau bertanya dulu. Nanti Anda saya layani nanti. Nah, kita dulu bang, maksudnya bertanya dulu bang. Boleh enggak bang? Enggak, gua mau bertanya sama host bukan sama kamu. Oke. Dia aku mau bertanya dia kak katanya. Ya udah biar mute dulu Hengki ya silakan. Apa ya Eklesia? Kamu tanya si Kristen aja, kamu tanya Kristen aja. Ya Eklesia mau nanya apa? Si Hengki mau tanya apa sih? Enggak, si Hengki mau tanya apa sih? Oh, Hengki tadi katanya ini sekarang kok mana kok yang betul Eklesia? Kok biarkan dia bertanya? Ada Hengki mau nanya apa kata si Eklesia? Oke. Saya mau bertanya sama abang ini tentang Yesus. Apakah abang percaya Yesus ini Tuhan? Hengki ini apa? Muslim atau Kristen? Deh. Kristen. Cuman saya bertanya sama abang. Apakah abang ini percaya Yesus itu Tuhan? Kau Kristen, kau Tuhanmu siapa? Kau tanya. Ngapain kau tanya saya? Kita kan sama-sama Ditanya. Kristen. Iya, Gimana sih? tahu. Aku kan sama-sama Kristen, cuman aku agak ragu. Ya percaya dong. Ya percaya. Maksudnya Ragu apanya? gini, abang jawab dulu. Apanya yang diragukan, Iya, bro? maksudnya abang jawab dulu pertanyaan saya. Ya, silakan. Oke. Nah, Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa dia disiksa? Kenapa dia dibunuh? Kenapa coba?
Coba abang jelaskan. Kenapa dia dibunuh? Kenapa dia disiksa? Halo bang. Eklesia ditanya. Jawab dong bang. Kok diam aja? Apa ditanya apa? Ya kamu tanya apa? Jaringanku jelek tadi. Katanya kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia disiksa, kenapa dia dibunuh? Ini menggenapi nubuatannya itu, penggenapan nubuatannya. Hei, masuk. Mana? Gak ngerti aku. Kau Kristen tapi nubuat kau nggak ngerti. Kamu Kristen apa KTP? Berarti nanti kalau kau meninggal KTP-mu yang masuk surga, kau ketinggalan gitu. Saya itu Kristen. Saya Kristen loh. Kan sudah aku bilang. Nah, kau dengar tuh. Kau Kristen tapi nubuatan aja kau nggak tahu. Kan lucu. Saya cuma bertanya. Kalau Tuhan itu, kan Tuhan kan Maha Kuasa. Kenapa disiksa? Kenapa dibunuh? Masa Tuhan dibunuh, disiksa gitu dah maksudnya bang. Enggak, kau bilang kau Kristen. Coba kau jelaskan nubuat itu apa? Nubuatan itu apa? Coba. Saya Kristen bang. Nggak usah nyamar-nyamar bro. Udah malu kau ngakui agamamu gitu. Udah malu. Saya nggak nyamar. Saya Kristen loh bang. Eklesia, kalau saudara Hengki ini sudah kami pastikan beliau adalah Kristen, sebab KTP beliau juga sudah ada sama kami. Nah, memang betul secara materi kekristenan dia tidak kurang dalam memahami secara pandangan skema kekristenan ya. Oleh karena itu dia butuh penguat dari saudara sendiri untuk mengajarkan beliau. Saya Begitu. berarti tentang Yesus. Dengan Hengki, berarti kamu ini udah ragu-ragu dengan Kristen, udah mau mualaf gitu. Bukan Ya. saya bilang mau mualaf. Bukan, yang saya bilang kalau memang itu Yesus Tuhan, kenapa dia disiksa, kenapa dia dibunuh? Gitu maksudnya bang. Kamu selama jadi Kristen nggak pernah baca Bible? Abang ngerti nggak apa saya bilang? Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia disiksa, kenapa dia dibunuh? Enggak. Aku mau tes dulu. Kamu Kristen ya kan? Kamu ngaku Kristen. Coba abang tes saja. Apa? Abang tes saja. Takutnya kamu ngaku-ngaku. Enggak, Eklesia, kan udah saya bilang kan, saya sebagai muslim sudah sering berdiskusi dengan beliau. Bahkan KTP-nya aja udah ada sama kami. Jadi untuk masalah kekristenan beliau ini Kristen menyamar atau tidak, saya pastikan 100% dia Kristen. Baik secara misalnya KTP ataupun dia Kristen. Oke. KTP-nya bisa ada di kalian gitu. Apakah dia mau mualaf gitu? Kalau mau mualaf ya silakan. Enggak, kami pastikan dia yang seseorang yang tidak menyamar-menyamar begitu. Dan dia berani untuk menerima tantangan kami memberikan KTP-nya. Halo bang. Kalau dia mau mualaf ya kan saya silakan. gereja, Itu kan pilihan dia, kita nggak ngelarang. Enggak, bentar dulu bang. Silakan aja. Bentar, gereja saya Pentakosta GPDI, Gereja Pentakosta Indonesia di Aceh Tenggara, nama kotanya Kutacane, nama desanya Desa Laudiski, Toba. Aku bertanya sama abang, kenapa seorang Tuhan disiksa, dibunuh, kenapa bang? Itu dia tuh menggenapi itu bro, nubuatannya di perjanjian lama. Begini loh Eklesia, kalau memang dia ada nubuatan di perjanjian lama, sampaikan di Hengki itu menggenapi
yang sesudah seperti yang tertulis di Perjanjian Lama, nubuatan, datanya, dalilnya di sini, di sini, di sini, di sini. Inilah alasannya mengapa Yesus namanya yang dianggap sebagai Tuhan itu harus dibunuh, disiksa dan disalibkan. Begitu cara menjelaskannya. Kenapa itu kau baca Yesaya 53 di situ itu banyak itu penggenapan, di situ banyak nubuatannya itu. Baca aja di Yesaya 53 itu ada itu, bro. Makanya kamu menjadi Kristen rajin-rajin dong baca Alkitab. Jangan buka TikTok baru nonton orang mandi lumpur. Pantas saja kamu memalaf kalau buka TikTok baru cuma taunya nonton orang mandi lumpur, bro. Gitu. Ya sudah, jangan menyerang pribadinya. Tapi kan lebih baik bisa Anda jabarkan. Nah, sekarang saya masuk nih sebagai Muslim, dia turun. Saya melanjutkan pertanyaan Hengki. Jikalau memang Yesus, kematian Yesus di kayu salib, Lagi yang mau bertanya dong. Kan telah menjadi nubuatan. sama si Hengki tadi juga. Saya sini mau bertanya sama kalian, bukan sama si Hengki. Loh, saya belum bertanya dari tadi. Loh, ini kalian kan yang bikin, apalagi kan hostnya kan bikin pertanyaan. Jadi izinkan dong kita bertanya. Oke, baik, silakan. Dua arah ya. Oke. Iya, silakan. Tapi pakai dalil ya jawabannya. Oke, itu siapa sih yang ngomong ini? Bang Tidur atau Bang Dalbo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Eklesia. Lanjut. Si Hengki mana kok turun dia? Naik lagi dia. Si Hengki mana kok turun dia? Naik lagi dia. Si Hengki mana kok turun dia? Apalagi Hengki. Halo Bang, Eklesia. Halo bro. Abang jawab dulu. Loh, udah dibilang baca di Yesaya 53 itu ada itu bro. Apa tertulis di situ Bang? Ya nggak gua hafal lah. Kau buka aja Yesaya 53 situ. Itu banyak. Saya nggak ada kitab ya, percuma Bang. Kalau gitu. Oh, kau Kristen tapi nggak punya Alkitab. Oh, bagus Udah bro, hilang. pantas saja. Ada, memang udah hilang. Oh. Tapi kalau Alkitab aja kau nggak sanggup beli. Kalau yang lain kamu bisa beli, gitu. Luar biasa bro. Masa kamu bisa beli yang lain Alkitab kamu nggak mampu beli? Gimana? Saya bantu Heng, saya bukan berpihak ya. Saya bantu Hengki tadi di mana biar saya bukakan datanya, saya bacakan. Saya bantu. Yesaya 53 situ buka. Yesaya 53. Setelah itu gua bertanya ya. Yesaya 53 di nomor berapa? Bentar, kulihat dulu bentar. Lima tiga ayat 10 itu bro. Jangan kematian. Yesaya 53 ayat 10 ya saudara Eklesia ya. Iya. Oke, jadi datanya dalilnya di Yesaya 53 nomor 10 ya. Oke, dengarkan Hengki baik-baik. Saudara Eklesia membawakan data nubuatan tentang yang pertanyaan Hengki itu di Yesaya 53 nomor 10. Saya bacakan untuk Anda. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia
dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Demikian Hengki bunyi daripada data yang dimaksudkan. Sampai ayat 12 itu bisa tuh, sampai ayat 12. Saya lanjutkan, bagaimana? Silakan Bang, sampai ayat 12 itu bisa tuh. Di ayat 10 aja udah terbantahkan itu. Ngapain ayat 12 lagi? Ayat 10 aja udah terbantahkan, bukan Yesus itu. Coba ulang. Itu siapa? Nggak dibaca dulu dong sampai ayat 12-nya. Iya, di ayat 10 aja terbantahkan, Bang. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Emang Yesus ada keturunan? Itu bukan keturunan biologis, bro. Dari mana Bang bisa tahu itu bukan keturunan biologis? Lanjut. Berarti enggak, siapa sih Tuku? Kamu kan apa? Enggak terima. Oke, coba kamu jelaskan. Itu siapa di situ? Kamu membantah, kamu Kok itu masih bawa dalil. kok jadi saya yang menjelaskan? Kan kamu yang membawa dalil itu. Justru kalau Iya, kamu, saya yang bawa, tapi ya, kamu bantah. Coba kamu jelaskan. kamu Itu siapa? bawa, saya bukan bantah. Kamu bawa dalil itu bahwa itu untuk Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus punya keturunan? Karena di sini dijelaskan, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, kan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Berarti dia bukan Tuhan. Karena ada Tuhan yang berkehendak. Ya kan? Makanya lanjut aja dulu sama Hengki. Coba lanjut sampai ayat 12 itu. Saya Lanjut dulu Bang lanjutkan. Theodor, aku mau ngaji dulu bentar. Iya. Saya lanjutkan ya. Dengarkan baik-baik Hengki juga. Aduh. Saya kalau yang bertanya kalau lab jeda itu nggak bisa saya lanjutkan. Lanjut aja Bang, lanjut. Nggak baik. Ketika saya melanjutkan, usahakan tidak untuk live jeda. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdosa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian datanya. Silakan Hengki, apa yang ingin Anda bantah dari data yang telah disampaikan? Ya, jangankan penyalibannya Hengki, nubuatan tentang jubahnya pun ada itu, bro. Memberontak itu maksudnya kayak mana itu Bang? Apa? Yang memberontak. Gimana? Memberontak itu maksudnya kayak mana memberontak? Kau nggak ngerti ayat itu? Masa kamu nggak ngerti ayat itu? Nggak gini, ku tanya kamu selama jadi Kristen, kamu apa aja yang kamu tahu tentang Kristen ini? Oh, kamu tentang penyaliban aja kamu Gini. ragu-ragu gitu. Kamu pernah ke gereja nggak? Saya pernah tapi jarang. Sekarang, apa yang kau tahu tentang Kristen? Ya, Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, mamanya adalah Maria. Kau selama jadi gini, selama kau hidup kau sembah siapa? Bingung kau nggak tahu siapa yang kau sembah. Iya, saya Gitu. bingung kan saya masih ragu tentang Yesus. Oh iya. Masa Oh iya. Oke, Saja, Bro. masih ada pertanyaanku Bang Berarti sama Bang. ber- Gini. berarti selama Masih kau ada hidup, selama masih kau ada hidup kau bingung masih ada siapa Tuhanmu gitu. pertanyaan sama Abang. Masih ada pertanyaanku sama Abang. Silakan. Tapi kau lucu ya, kau
selama jadi Kristen kau nggak tahu, kau nggak tahu siapa Tuhanmu, lalu ngapain kau ke gereja kalau kau nggak tahu Tuhanmu siapa? Iya, kan saya mengetahui tentang Yesus, apakah dia benar-benar Tuhan atau bukan. Enggak, kalau cuma menyamar-nyamar bro, nggak usah dong, ngaku aja, nggak usah nyamar jadi Kristen. Saya Kristen loh bang, Allah. Nanti takutnya kamu cuma Kristen di room aja, di luar itu lain. Ada mau kau tanya lagi sama abang. Kayak gini bro, gini dengar dulu. Ya. Kamu bro, anak sekolah minggu aja kalau ditanya tuannya siapa dia bisa jawab bro. Kamu masa kamu udah umur segini tuanmu aja kau nggak tahu? Iya. Kan udah saya kamu tanya. Nyamar itu bro, kamu nyamar. Nyamar apa? Dengarkan Eklesia, dia dulu menjawab siapa Tuhanmu, dia menjawab dengan Yesus. Nah, jadi setelah ada namanya proses orang, ketika begini, orang itu wajib dan sah saja untuk menjalani namanya proses iman. Nah, di situ ketika dia dulu mengatakan Yesus adalah Tuhannya, dia mengalami namanya proses dalam imannya. Itu hal-hal yang wajar saja. Kemudian dia mempertanyakan apakah betul seutuhnya dan betul-betul sebagaimana tuh Yesus itu menjadi Tuhan. Itu yang menjadi dilema dari imamnya sekarang. Nah, Anda yang memang betul-betul mengetahui dari materi kekristenan, mungkin Anda yang bisa menjelaskan. Nah gini bang, gini. Kalau di Kristen itu bang, tentang penyaliban dan ketuhanan itu hal paling mendasar aja bang. Masa dia seorang Kristen dia nggak tahu? Itu nyamar. Kenapa bro? Udah kamu malu ngaku gitu? Ngapain nyamar bro? Ngaku aja. Atau gini aja deh, anggaplah si Hengki ini Muslim aja, jawab aja pertanyaannya, apakah Yesus itu Tuhan? Buktikan Yesus itu Tuhan. Kenapa Yesus dibunuh? Tunjukkan ini nubuatannya. Ya, kalau dia nyamar ya udah terserah dia. Saya sini mau bertanya aja. Gua mau bertanya sama kalian. Jadi pertanyaannya si Hengki tadi nggak terjawab lah ya. Nggak dijawab apa? Itu ayat tadi kalian udah baca. Ya kan udah. Nggak gini ya, bro. ayat itu udah terbantahkan, di ayat 10-nya udah terbantahkan. Kristen itu ngapain bro? Mana dia kok turun? Udah malu dia ngaku agamanya gitu. Dia itu memang Kristen, cuman lagi belajar, proses belajar dia. Nggak ada bro. Sedangkan tadi dia bilang dia nggak punya Alkitab. Kan lucu bro. Kristen nggak punya Alkitab. Baru dia Bang Dalbo. Dia katanya dia Kristen. Baru dia nggak tahu Tuhannya siapa. Kan lucu. Gimana sih? Kan banyak juga Kristen ditanya Tuhan yang bingung jawabnya. Bang aja kalau Kristen nggak ada yang bingung. Ya coba, abang siapa Tuhan? Anak sekolah minggu aja. Ya udah, sekarang abang siapa Sekolah Tuhannya? minggu aja bang. Kalau ditanya Tuhannya siapa dia tahu. Ya udah, abang siapa Tuhannya? Udah. Gua lagi bertanya. Kalian udah itu. Iya, bingung Yesus. juga ngejawab Tuhannya siapa? Yesus. Siapa yang bingung? Gua langsung bilang Yesus. Nah, Bapak siapa Bapak? Nah, udah gua lagi bertanya. Mau bisa nggak ditanya nih? Ya tanya aja lah, udah tanya seribu pertanyaanmu, seribu. Jangan satu, 1000. Oke, dengar ya. Jelaskan ke saya kenapa kalian ambil wudhu dicucinya harus 3 kali. Silakan. Pertanyaannya nggak ada faktor keimanan, kenapa lari ke situ? Apakah nggak ada tentang konsep ketuhanan atau apa? Enggak, itu kan berarti itu pertanyaan simpel ya, silakan dijawab. Memang ya korelasi dengan masalah apa namanya ini, kita diskusi ini mengenai wudhu itu korelasinya apa, terus manfaatnya apa sih? Wudhu itu bukan termasuk untuk itu beribadah gitu. Jawabannya satu sebenarnya, itu karena sunnah Nabi Muhammad, udah selesai itu jawabannya. Nah, arti 3 kali itu katanya di mana? Kenapa harus 3 kali gitu? Silakan.
Kenapa alasan ya? Alasan ya? Iya, pakai dalil bukan di. Oh, dalilnya itu karena sunnah Nabi. Alasannya 3 kali itu kenapa? Alasan 3 kali kan itu penjelasannya. Kenapa disuruh Nabi 3 kali? Agar memastikan kebersihan itu sampai. Contoh ketika kita berwudhu di telinga, untuk dianjurkan 3 kali agar sampai wudhu itu sampai ke dalam, sampai memastikan kebersihan itu, maka dianjurkan untuk 3 kali. Itu kan sunnah Nabi. Itu sih jawabannya. Di mana ayatnya gitu? Hadis Nabi itu sunnah Nabi. Iya, ayatnya di mana gitu, Bang? Oke. Itu pertanyaan simpel aja, Bang. Udah, nanti aku tanya balik ya. Iya, silakan. Yang penting itu pertanyaan simpel kok, ngapain muter-muter? Oke. Ada sebentar ya. Di hadis Bukhari nomor 159, kemudian di hadis Muslim nomor 226. Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat tanpa berbicara di dalam dirinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Udah tuh. Mana sih itu dijelaskan 3 kali di situ mana? 3 kali itu nggak ada. Yang kami ikuti sunnah Nabi. Nabi melakukannya 3 kali. Jadi ulama menafsirkan bahwa 3 kali itu agar semua itu memastikan semua itu selesai, semua itu bersih. Itu loh, paham nggak? Ya mana di situ dijelaskan 3, maksud saya kenapa harus 3 kali gitu? Kan udah aku jelaskan kenapa 3 kali. Karena kenapa 3 itu karena untuk memastikan. Di hadis itu nggak ada disebutkan. Di hadis itu disebutkan mengikuti bagaimana Nabi wudu. Nabi wudu 3 kali, maka kami mengikuti 3 kali. Kalau Nabi 1 kali, kami 1 kali juga. Kalau kau tanya kenapa harus 3 kali, maka aku jawab kenapa harus 3 kali. 1 kali juga boleh. Kenapa harus 3 kali? Gua tanya itu aja. Kenapa harus 3 kali? Kan tadi dijelaskan itu kan tentang wudhu aja gitu. Iya, ini kan dijelaskan di dalam hadis itu. Barang siapa wudhu seperti wudhuku ini. Nah, bagaimana wudhunya Nabi Muhammad? Wudhunya Nabi Muhammad SAW dengan cara 3 kali. Membasuh secara 3 kali. Kemudian kita tanya manfaatnya. Manfaat wudhu 3 kali itu apa? Aduh, ini oten ngeyel. Saya enggak tanya kenapa kamu wudhu, saya tanya kenapa harus 3 kali. Kenapa 3 kali gitu? Angka 3-nya, silakan. Kenapa 3? Karena Nabi Muhammad melakukannya 3 kali, maka kami mengikuti Nabi Muhammad 3 kali. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya dia melakukan 3 kali? Astagfirullahaladzim. Kan udah aku bacakan hadis Nabi. Hadis Nabi udah aku bacakan tadi. Barang siapa berwudu, seperti wuduku ini, bagaimana wudunya Nabi? Dijelaskan. Wudhu Nabi itu ya 3 kali ya, seperti itulah kami berwudu. Di hadis tadi itu kan dijelaskan tentang berwudu. Berwudu. Itu kan udah dijelaskan 3 kali gitu. Gua tanya kenapa 3 kali itu aja. Oke, ini ku finalkan lah pertanyaanmu ya. Di dalam hadis yang riwayat Muslim nomor 235, kalimatnya begini, bahwasanya Rasulullah SAW berwudu, beliau membasuh mukanya 3 kali, kemudian kedua tangannya 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian dia membasuh kedua kaki yang sampai ke mata kaki. Hadis berapa? Mana? Hadis Bukhari, hadis Muslim nomor 235. Udah cek aja sendiri. Habis ini kalau aku yang bertanya ya, udah selesai pertanyaanmu itu. Apa ditulis itu? Tampilkan ayatnya, ayat berapa? Aduh. Hadis berapa? Nih, aku tampilkan aja lah untukmu ya. Mau tonton ngeyel ini agak susah sih. Ngeyel, orang bertanya gimana sih kalian? Tanya aja, takut ditanya, biasa aja dong. Besarkan aku nih. Hadis Muslim 235. Bahwasanya Rasulullah SAW berwudu, beliau membasuh mukanya 3 kali, kemudian kedua tangannya 3 kali, kemudian dia mengusap kepalanya, kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai ke mata kaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke. Saya tambahkan karena saya masih di luar teman-temannya. Dalil dalam Al-Quran itu di surah Al-Maidah, dia bertanya tentang dalil ya. Nanti kau tunjukkan dalilnya di surah Al-Maidah. Izin buka di surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah itu bang kayaknya nggak ada 3 kali Al-Maidah. Bukan, nanti saya tunjukkan juga. Bukan ini penjelasan 3 kali itu memang ada di dalam hadis, tapi perintah
ya perintah ini sakral, ini artinya wajib kita lakukan. Mau tidur kita harus disunahkan wudu, kalau mau sholat diwajibkan wudu. Itu. Jadi dalilnya itu ada catatannya di dalam Al-Qur'an. Gini bang, nanti di hadis. Bang, tentang wudu itu kan yang saya tahu itu kan dari Al-Maidah, tapi situ kan nggak dijelaskan 3 kali. Jadi 3 kalinya itu diambil dari hadis gitu. Ada Itu di aja, hadis simpel memang. aja. Jadi di hadis memang penjelasannya. Tata cara salat aja itu ruku 4 rakaat, Iya, ada makanya, Bang. 3 rakaat. Tunggu, dengarkan. Anda kan bertanya, dengarkan ya. Semua itu dijabarkan di dalam hadis. Ya, dan kami diperintahkan yang mengikuti, mentaati ya Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu apa? Hadis. Ya, oke? Sudah jelas tadi saudara saya menjelaskan. Iya, Cuma Bang. saya penegasan. Di Al-Maidah itu, di Al-Maidah itu kan nggak ada dijelaskan 3 kali gitu. Iya, tidak ada Makanya memang. bertanya. Nah, sekarang Iya, memang nggak sekarang- ada gitu. Enggak ada, saya sudah katakan tidak ada. Cuman penjabarannya ada di dalam hadis yang disampaikan tadi saudara saya. Sekarang kau untuk mendapatkan hidup yang kekal, Kalau di dengar, hadis, dengar. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan atau bukan? Pakai dalil. Percaya dong. Pakai dalil. Yesus. Kamu tanyanya yang mana? Apa? Berarti jawabanmu Saya tadi sudah bertanya berarti untuk enggak, dengar dulu. dengarkan Sudah untuk jelas jawabanmu. Sudah jelas. Berarti- Sekarang karena berarti- agama berarti Samawi di dalil itu lah. Pak, Di- iya di dengarkan. hadis aja gitu. Yang Al-Quran Iya memang ya, ada kan? terserah kau lah. Kan semua agama Samawi maupun Yahudi itu berwudu ketika masuk di tempat suci. Iya, Suci kan- beribadah. Dengarkan. kan tadi dengarkan. saya bertanya. Semua itu berwudu Pak, bersuci. Kristen kagak, karena Kristen itu adalah paganisme. Kagak. Ya. Mana buktinya? Mana buktinya paganisme? Abang enggak usah lelah dulu yang satu aja. Ini ya, mau bukti paganisme. Mau bukti. Mana buktinya? Anda kan mentuhankan manusia. Enggak ada kami mentuhankan manusia. Yesus, Enggak ada. Yesus. Tuhan Kristen Anda mentuhankan siapa? manusia. Saya tanya Anda Tuhannya siapa? Yesus. Yesus manusia atau bukan? Ya dia manusia, Tuhan juga. Jadi Anda mentuhankan manusia. Oh, Jujur enggak. aja. Kita Namanya enggak. Yesus ini Enggak. kucing. Kita enggak tuh mentuhankan manusia, bro. Manusia dia Pak. Manusia Nggak ada melahirkan orang. manusia. Maria manusia Nggak bukan? ada orang pertuhankan manusia. Nggak ada. Anda manusia, Tuhan Anda itu manusia. Yesus manusia atau bukan? Nggak ada yang sembah manusia, nggak ada yang sembah Iya, daging saya tanya Anda. Yesus ini itu manusia atau bukan? Firman Allah. Iya, Jadi saya nggak nanya manusia. firman. Saya tidak tanya firman. Yesus Yesus ini dan manusia firman. bukan? Yesus itu firman. Iya, terserah mau Allah. firman mau apa. Saya tanya, Yesus ini manusia atau bukan? Ini dia manusia. Manusia, artinya Tuhan Anda manusia atau bukan? Enggak ada yang sembah manusia. Ya, saya tanya lagi, Yesus ini manusia atau bukan? Nggak ada yang nyembah manusia, bro. Kamu Iya, mau bilang saya apa sih? tanya kau, Yesus ini manusia atau bukan? Nggak ada yang sembah dagingnya. Saya tanya, Yesus manusia atau bukan? Nggak ada yang sembah dagingnya. Iya, saya tanya, Yesus ini manusia atau bukan? Iya manusia, tapi nggak ada yang sembah dagingnya. Tuhan kamu itu siapa? Yesus dong. Nah, Yesus manusia bukan? Nggak ada yang sembah dagingnya. Iya, Yesus ini manusia bukan? Gini. Kan Iya, kamu nggak kamu terima. bilang, Kan saya jawabnya. bilang Yesus itu Begitu firman aja. Allah. Kamu ini ngeyel sekali dijelaskan. Loh, kok Sekarang ngeyel? tunjukkan Kok- dalil enggak gini, kok Anda yang jelaskan agama? dengarkan, Kan dengarkan. lucu, bro. Woi. Kamu aja jelaskan. Dengarkan. Wudu Tidak ada Al-Maidah Kristen tadi, memahami kamu Bible. muter-muter. Iya, kamu yang muter-muter. Loh. Saya tanya coba, Yesus ini manusia atau Kamu yang bukan? muter-muter. Ya, saya tanya kau, Yesus ini manusia bukan? Nggak ada yang sembah manusia. Iya, saya nggak tanya kau, kamu menyembah apa? Yesus ini manusia bukan? Dia manusia, dia juga Tuhan. Manusia. Tuhan kamu siapa? Yesus. Berarti Tuhanmu manusia. Nggak ada yang sembah manusia. Abang Hanya aja. tekankan di situ Bante Adar Pateku. Gini ya, Pak. Tekankan di situ. Saya perjalanan pulang ini. Nanti saya Abang izinkan. aja.
Siap. Bang aja kalau Cuman saya lagi di luar ini. Seandainya saya di rumah, selesai kau. selesai ya. Kau pulang sudah ke rumah, biar aku tetap di sini, aku tunggu kamu. Saya katakan Pak, Kristen itu menyembah sesuatu yang dia tidak pahami. Nyata-nyata manusia Oke, masih nyangkal. gini. Kita main logika. Kalian kan nggak terima kalau kami bilang Tuhan kami itu menjadi manusia. Kalian nggak terima, gitu kan? Oke, kita mainkan logika ya. Bukan kami nggak terima, Bang. Ya, tunjukkan dalilnya. Main dalil. Tadi minta ngejar aku Kita main dalil. logika aja dengan dengan Ya, nggak apa-apa. Dia mau berlogika dengan saya. Nggak apa-apa. Oke, silakan. Oke, kita main logika ya. Tuhan Iya, jadi iya. manusia masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal, Pak. Oh, enggak masuk akal. Oke. Enggak masuk akal. Batu menghapus dosa masuk akal enggak? Enggak masuk akal juga, Pak. Loh, kalian kan percaya itu batu dihapus dosa. Kami Mana percaya ngapus digunakan untuk mencium batu, bukan artinya berarti menghapus dosa. berarti Giliran saya, lebih coba masuk. giliran Dengar saya. dulu, ya. Kan saya belum selesai, Bro. Giliran saya, coba. Tes sapi Saya penghapus belum dosa masuk selesai. akal Dengar tidak? dulu dong. Tunggu dulu gantian, saya Dengar tahu dulu. arahnya kau ngeyel. Loh. Ya, dengarkan coba. Enggak, Kak. Tes sapi itu dengarkan, Pak. Dengarkan, coba Iya, dengar gantian dulu. kita. Saya dulu Tes dong. sapi itu Kita main akal. penghapus dosa Kita main masuk akal logika tidak? dulu. Kita main logika. Iya, main logika kita. Tes sapi main itu logika. penghapus dosa masuk akal tidak? Saya tanya kau. Enggak, itu ayat itu jangan kamu framing. Bukan Itu- premin, Pak. itu Silakan betul. Anda Itu- baca karena saya di luar. Saya tanya kau, tes sapi penghapus dosa masuk akal yang tidak? kotoran, dengar kotoran yang dibakar di luar itu bukan korban penebusan. Dibaca. Jangan langsung premin, dibaca dulu, Pak. Itu dengar dulu, Dibaca, itu ayat itu, dibaca, kawan. itu ayat, Iya, dengar dulu, dibaca ayat dulu. itu udah basi. Iya, Kalian nggak framing, perlu bro. Itu udah ajarin basi. saya. Dibaca, Kau, dibaca, Dalbo, coba. sekelas Dibaca, kau, coba. debater. Iya, Kamu framing dibaca. ayat gitu, lucu, Jangan bro. dijelasin. Pak Tedor, tolong tunjukkan dulu datanya itu Pak Tedor supaya dia baca. Jangan, Itu. bos. Nggak perlu premin. Yang kotorannya Di situ itu tes sapi dibakar juga di luar. termasuk. Itu yang kotoran dibakar di luar, korban penebusannya itu yang di dalam. Itu, bro. Di mana? Coba dibaca. Kamu Di Keluaran 29:14. Oke, gini. Kita kembali ke akal anu tadi, logika. Ayo, main logika dulu. Katanya mau main logika. Iya, makanya gue Makanya belum saya selesai tanya. udah ngomong. Ini nih baru satu, Pak. Belum nanti kamu lah batu bara. kok lari. Bukan Takut lari. ya? Coba Anda ini oke, pintar bentar, sekali. dengar dulu. Prim, Gue ya. belum selesai tadi, bro. Dengar dulu. Iya, saya sudah jawab. Tadi kan Tidak ku ada bilang, umat tadi kan Islam dengar dulu. menemani batu penghapus dosa. Tidak ada. Dengar dulu. Tadi kan ku bilang. Makanya dengar dulu penjelasannya. Tadi kan ku Bagaimana bilang, saya mau dengar dia tidak mau Tuhan. gantian? Iya kan gue belum selesai. Pertanyaan di awal saja Anda pimplan menjawab. Dalbo, Anda yang terlalu banyak bicara, kasih gantian. Bagaimana? Ketika dia bertanya, Enggak ada. tetapi giliran kita bertanya, dia enak-enaknya saja menjawab. Bukan. Pakai dalil coba, Pak. Coba kamu baca di Keluaran. Main logika aja tuh. Dengar dulu, kita kembali ke logika. Iya, pakai logika kita. Coba dibuka di Keluaran. Tes sapi penghapus dosa. Kok lari, bro, kok lari. Kan ada premin di situ. Satu-satu, ini bukan komal oten yang main keroyokan kayak pasar kandang. Kalau di tempat kalian oten boleh, jadikan Iya, pasar biar kandang. aja, biar gue sama si Dalbo aja, biar gue. Dia kan ini. Iya, satu-satu. Paling pintar, paling pintar Memang kalau di saya lebih komal-komal kalian pintar dia dari ini. pendeta. Jangankan kelas-kelas jemaat, Iya. pendeta aja saya sikat. Coba dibaca Iya, dulu di iya, Keluaran. Dibaca dulu, Pak, supaya Anda tidak premin. Oh, enggak usah lari dulu dong. Nggak usah lari Dibaca dulu. Dibaca dulu, masuk akal Gua nggak belum tes sapi selesai, penghapus bro. dosa? Anda kan sudah bertanya tadi perkara wudhu. Nah, begitu saya bertanya tidak ada jawabannya, Pak. Anda bisa dialog ayat nggak? ayat itu itu yang dibakar, yang kotorannya itu dibakar di luar, yang korban penebusan itu di dalam. Dibaca dulu baru diterangkan, Dalbo, Pak. ayat Dibaca itu udah dulu. basi kalian framing, udah basi. Dibaca karena saya di Debater luar. sekelas kau udah basi, bro. Dibaca, bukan basinya dibaca. Saya tampilkannya. Udah Saya basi ayat Iya, itu. saya tampilkan. Kau nggak usah lari Mudah-mudahan dulu. kamu bisa membaca.
Oke, berarti lebih masuk akal. Iya, tunggu, batu hapus sabar. dosa, Bro. Gitu, lebih masuk akal batu hapus dosa daripada Tuhan jadi manusia gitu. Iya gitu. Jawab dulu. Coba baca dulu. Baca. 14. Mana yang paling terakhir tuh? Ayat itu yang terakhir yang mana? 14. Coba dibaca. Baca coba. Kamu kok lari-lari? Dibaca. Katanya paling pintar kau lari. Kamu mau nipu, dibaca coba. Tetapi daging lembu, Kau baca dulu situ, nggak kelihatan semua itu. jantan, tunggu dulu, saya perkecil dulu ya, karena saya di luar. Saya tahu ayat itu, Pak. Enggak, ini bukan gereja, Anda mau nipu saya. Saya tahu. Ini baru kecil-kecil ini, Pak. Nanti batu bara juga. bara api penghapus dosa. Anda boleh bodoh-bodohi di luar, kalau di depan saya nggak perlu. Kalau batu tadi, bayang batu menghapus dosa gimana, jelaskan dulu. Logikamu aja nggak main. Nih, Mana mau pintar, ini. Coba kamu baca. Bisa nggak baca?